Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ngaji sejarah episode keempat. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang perang salib, yaitu perang yang sangat bersejarah bagi umat Islam dan juga umat Kristiani yang terjadi kira-kira pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-16. Apa sih sebenarnya perang salib itu? Perang salib itu perang yang terjadi antara kelompok Islam dengan Kristen, di mana umat Kristiani dalam berperang itu menggunakan simbol salib dengan maksud untuk membangkitkan semangat dan juga menyatukan semua kelompok di dalam agama Kristen, khususnya Kristen Katolik Roma dan juga Kristen Ortodok Konstantinopel. Perang salib berlangsung selama 269 tahun, dimulai tahun 1096 sampai dengan 1363 Masehi. Kenapa bisa berjalan sangat lama? Karena perang salib itu tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi terjadi sampai 10 kali. Maka wajar kalau proses itu berlangsung sangat lama. Dalam perang salib ini, umat Kristen ingin merebut kembali kota Yerusalem yang sejak tahun 637 Masehi di bawah kekuasaan umat Islam. Kenapa di bawah kekuasaan Islam? Karena waktu itu kota Yerusalem diserahkan oleh Sopronius, Raja Romawi, kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Awal mula perang salib itu memperebutkan wilayah kota Yerusalem, karena kota Yerusalem dianggap kota suci bagi umat Kristen, dan sampai sekarang kota Yerusalem itu dianggap kota suci oleh tiga agama Yahudi, Nasrani, dan juga Islam juga menganggap kota Yerusalem itu adalah kota suci. Tetapi motif perang salib berikutnya itu sudah tidak lagi murni untuk merebut kota Yerusalem, tetapi sudah bergeser menjadi motif ekonomi dan juga motif kekuasaan. Pada tahun 1096 sampai 1099 pecah perang antara umat Kristen dan umat Islam, yang akhirnya disebut sebagai perang salib yang pertama, di mana kelompok Kristen Katolik Roma dan Kristen Ortodok Konstantinopel, atau biasa disebut kelompok Bizantium, bersatu melawan Islam, merebut kota Yerusalem yang saat itu di bawah kekuasaan Islam, yaitu tepatnya saat kekhalifahan Fatimiyah di bawah kepemimpinan Musta'libillah. Pada masa kepemimpinan itu terjadi pertikaian akibat pergantian kepemimpinan atau suksesi,
sehingga menimbulkan perpecahan di internal kekhalifahan tersebut. Perpecahan itulah kemudian dimanfaatkan oleh kelompok Bizantium untuk merebut kembali kota Yerusalem. Sebenarnya benih-benih kekacauan di internal umat Islam mulai terasa sejak kekhalifahan Bani Fatimiyah berpindah tangan ke Abu Ali Mansur Al-Hakim bi Amrillah pada tahun 1009. Karena apa? Karena Abu Mansur Al-Hakimi bi Amrillah dalam menjalankan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan perjanjian Al-Udbah Al-Umariyah yang dibuat Sayyidina Umar ibnu Khattab pada tahun 637 Masehi. Sejak kepemimpinan Abu Ali Mansur itulah predikat kota Yerusalem yang awalnya sebagai kota damai mulai ternodai. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibnu Khattab, tepatnya tahun 637 Masehi, Yerusalem atau kota Yerusalem diserahkan dari Raja Sopronius kepada Sayyidina Umar ibnu Khattab. Sebelum Raja Sopronius itu menyerahkan Yerusalem, dia meminta kepada Khalifah Sayyidina Umar ibnu Khattab agar umat Kristen yang hidup di Yerusalem supaya dilindungi dalam beribadah dan juga dijamin hak-hak kemanusiaannya. Khalifah Umar menyanggupi, kemudian membuat perjanjian damai yang dikenal dengan Al-Udbah Al-Umariyah. Inti dari perjanjian tersebut, kota Yerusalem dinyatakan sebagai kota damai dan setiap orang bebas meyakini dan melaksanakan ritual keagamaannya masing-masing, baik yang beragama Islam, Kristen maupun Yahudi. Jadi kota Yerusalem setelah di bawah kekuasaan Islam mulai dari Khalifah Umar ibnu Khattab itu semua orang terikat dengan perjanjian yang namanya Al-Ubdah Al-Umariyah, di mana setiap agama apapun yang ada di Yerusalem itu dilindungi dan punya kebebasan untuk hidup damai. Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, pertanyaannya, kenapa Islam yang damai seperti itu kemudian orang Kristen menyerang dengan istilah perang salib? Mari kita ikuti informasi berikutnya. Mengapa terjadi perang salib? Ini pertanyaan yang cukup mendasar. Pemicu perang salib setidaknya ada dua macam. Yang pertama, faktor adanya kerinduan di antara umat Kristen untuk memiliki kota Yerusalem lagi yang pernah diserahkan kepada umat Islam pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Memang kota Yerusalem yang dianggap kota suci bagi umat Kristen, maka mereka memiliki kerinduan yang luar biasa ingin menguasai lagi kota Yerusalem tersebut. Mereka berusaha ingin segera mengambil alih lagi kota Yerusalem. Namun mereka sadar dan menganggap tidak rasional
kalau ingin merebut kembali kota Yerusalem, sementara umat Islam masih kompak dan bersatu. Maka keinginan mereka untuk memiliki kota Yerusalem itu mereka sering digelorakan, dipompa semangatnya di antara umat Kristen tersebut. Kelompok Kristen ya semacam membuat kampanye untuk membangkitkan semangat agar mereka mau diajak untuk merebut kembali kota Yerusalem. Tetapi saat itu mereka masih berpikir dua kali untuk menyerang, karena umat Islam masih dalam posisi yang kuat dan bersatu. Ini faktor pertama sebagai pemicu perang salib. Mereka punya ambisi yang kuat ingin merebut kota Yerusalem yang pernah diserahkan kepada umat Islam, khususnya pada kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab. Sekali lagi, keinginan yang sangat kuat dalam diri orang Kristen untuk mengambil alih kota Yerusalem itu menjadi faktor pertama terjadinya perang salib. Faktor yang kedua, dan ini menjadi pemicu yang paling kuat untuk menumbuhkan keberanian orang-orang Kristen untuk menyerang umat Islam. Setelah mereka memiliki semangat yang kuat yang digelorakan terus-menerus untuk mengambil alih Yerusalem, kemudian entah kebetulan apa tidak, berkisar antara tahun 1096 terjadi situasi yang berbalik antara umat Islam dan Kristen. Kelompok Kristen, Katolik dan juga Ortodok sedang bersatu dan sedang kompak-kompaknya pada tahun itu 1096 Masehi. Sementara kelompok Islam sedang bertengkar, yaitu antara kekhalifahan Bani Abbasiyah, kekhalifahan Fatimiyah, dan juga dinasti Turki Salju. Mereka bertiga, tiga kekuatan Islam ini tidak harmonis. Mereka sering memperselisihkan tentang ideologi agama dan egonya masing-masing. Kelompok satu merasa lebih hebat dari lainnya, sedang kelompok lainnya merasa lebih kuat daripada lainnya, sehingga mereka tidak mau diatur oleh kelompok yang lain. Khalifah Fatimiyah yang berideologi Syiah, mereka tidak mau bersatu dengan Bani Abbasiyah yang berideologi Sunni. Bani Abbasiyah dengan Turki Saljuk juga tidak bisa harmonis, karena Bani Abbasiyah merasa lebih unggul dari Bani Saljuk. Mereka bertiga kelompok itu, mereka seringkali mempermasalahkan hal-hal yang sepele, hal-hal ideologi, hal-hal egoisme, sehingga di antara mereka berpecah. Di saat tiga kelompok itu tidak harmonis, kelompok Kristen yang sudah memiliki semangat kuat ingin merebut kota Yerusalem, akhirnya mereka semua berani menyerang untuk merebut kota Yerusalem. Saat itulah terjadi perang salib yang pertama 1096 sampai 1099. Sampai di sini bisa kita pahami bahwa perang apapun, konflik apapun, termasuk perang salib ini,
terjadi itu pada saat pihak lain melihat ada kelemahan di pihak kita. Pihak lain melihat ketidakharmonisan di dalam diri kita. Ketika kita umat Islam sedang konflik, maka pihak lain berani menyerang dan menghancurkan kita semua. Contohnya dalam perang salib ini, kelompok Kristen berani menyerang umat Islam karena umat Islam sedang dilanda konflik dengan sesama umat Islam itu sendiri. Di masa sekarang pun hal itu bisa terjadi jika kita umat Islam tidak bersatu padu. Kalau umat Islam masih suka mempertentangkan hal-hal kecil dan masing-masing kelompok mengedepankan egonya masing-masing, maka bukan tidak mungkin agama lain akan menghancurkan kita semua. Karena sebab musabab terjadinya perang salib ini merupakan bukti nyata bahwa ketidakkekompakan umat Islam menjadikan beraninya umat Kristen untuk menyerang umat Islam. Maka peristiwa perang salib ini harus kita jadikan muhasabah bersama. Jangan sampai sesama umat Islam saling bertengkar, memperebutkan hal-hal yang sepele dan hanya mementingkan ego sektoralnya masing-masing. Semoga kita umat Islam semua dimanapun berada semakin bersatu, semakin kompak, semakin utuh, agar umat Islam bisa jaya dan mampu membawa umat Islam lebih baik, lebih bahagia, sejahtera, adil, makmur, dan damai. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga juga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.